kami hormati Bapak Wakapolda Provinsi Sumatera Utara, Bapak-bapak dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, jiran tetangga, teman sahabat yang hadir takziah pada hari ini yang sangat kami banggakan. Pada hari ini tibalah masanya bagi ibunda kami Hajah Siti Nur Pasaribu binti Sultan Pandapotan Pasaribu mengakhiri masa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada keluarga, mengasuh anak, cucu-cucunya. Almarhumah ini diperhitungkan berusia tidak kurang dari 95 tahun. Ibu ini, mama ini dilahirkan di Batang Garut, Sepirok, dan pindah dengan opung ayah beliau ke Natal. Dan di Natal berkeluarga dengan ayah saya yang kebetulan pada waktu itu ditugaskan menjadi guru di Natal dan masuk Islam, menikahlah dengan ibu kami. Tahun 1969, karena saya ketika itu anak satu-satunya. Adik-adik saya pada berpulang ke rahmatullah, maka ayah dan emak ini pindah ke Medan mengikuti saya yang sedang kuliah di IAIN Cabang Arraniri. Tahun 1970 lahirlah adik saya di Medan yang merupakan anak yang nomor 10. 2 dan 9 sekarang sudah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Ibunda ini memang bagi kami adalah orang yang sangat menyayangi anak-anak, cucunya. Tahun 1994 saya hendak berpulang ke rahmatullah. Bersama kami yang saya menganggap adalah salah satu pengabdian yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda ini sekarang meninggalkan 2 orang anak, 9 orang cucu, 8 orang cicit. Ibunda ini adalah akhir-akhir hayatnya setelah usia 90 tahun mulailah datang penyakit hingga bertahun-tahun dia berada di kursi roda dan bulan-bulan terakhir ini hanya bisa terletak tidur di kamar dan makan dan sebagainya. Sebulan terakhir ini malah tidak bisa lagi berkomunikasi. Apa yang selalu saya sampaikan pada menyampaikan kata takziah bahwa surah
Yasin Muhammad Muammar Hunak Rasul fil khalqi balaya tilun. Orang-orang yang sudah dipanjangkan Allah umurnya, dia kembali seperti penciptaan semula. Ternyata memang bunda kami ini beberapa tahun terakhir ini tidak beda dengan anak-anak, tidak beda dengan saya, dianggapnya ayahnya. Dia manggil saya hari Sabtu sore, hari Minggu sore yang lalu, dia selalu manggil ayah. Ya Allah, tapi saya sudah melihatnya justru kasihan, karena daya ingat sama sekali tidak ada lagi, daya dengar tidak ada lagi. Karena itu memang mungkin inilah yang terbaik. Pada sore hari itu ia mengatakan, pergilah aku. Saya tidak memahami kata-kata pergilah aku itu. Lepas tadi malam sekitar pukul 8, setelah ia menghabiskan rezekinya makan malam, ia betul-betul meninggalkan kami, meninggalkan kita semua. Bapak-bapak, dialah yang menjadikan aku jadi sarjana. Walaupun sekarang ini saya jadi ketua, kalau bukan karena ilmu ini, lalu itu ya Allah doa-doanya. Bapak Ibu sekalian, terutama jiran tetangga yang ada nontonan, saya hanya memohon kita semua, begitu sayangnya kami kepada bunda ini, mari kita sayangi dengan memohon kemaafan. Semoga bunda ini pergi dengan tiada dosa hubungan dengan sesama manusia. Apakah bapak-bapak, jiran tetangga, ibu-ibu, tolong dapat memaafkan? Terima kasih, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa. Kedua, kalau andai kata terutama jiran tetangga, andai kolan barangkali yang ada takut paut, hutang piutang, saya mengambil alih. Saya akan membayar apa saja yang menjadi hutang beliau. Mudah-mudahan beliau akan lepas dari hubungan hutang piutang di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa ibuku ini. Amin. Dari hayatnya dia mungkin banyak berdosa karena dia tidak mengerti sholat lagi, tidak mengerti waktu sholat lagi. Ampunilah dosanya ya Allah. Amin. Tempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya di sisi. Amin ya Allah. Jadikan kubur jadi raudhah dari sana. Jangan jadi potongan-potongan neraka ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak cucunya semuanya mengikuti keteladanan, kesabaran dan kebaikan ibu ini untuk meneruskan segala ajaran dan titah aturan yang telah disampaikan kepada seluruh jiran tetangga, andai tolan yang jauh dan dekat, para pejabat yang telah hadir bertaziah, berturut-turut duka kita bersama kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas yang terbaik bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira inilah, dan insya Allah setelah nanti disalatkan di Masjid Al-Anwar, kita akan melaksanakan upaya penguburannya. Mendampingi ayah saya sudah pergi 28 tahun yang lalu, dan memang
beliau dikuburkan di jalan halal. Maka karena memang kuburan sudah terbatas, mungkin akan kuburan ayah dibongkar dulu, disimpan dan akan kita bangun kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dan ibuku ini di dalam rahmat dan ridhonya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati, kita muliakan para musibah, khusus kepada guru kami Dr. Haji Maratua Simanjuntak serta anak yang lain dan cucu serta keluarga. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Pak Wakapolda yang berhadir di tempat kita ini. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan para pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan Kota Medan. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Pak Kakanwil, Pemimpin Agama Sumatera Utara dan Kota Medan. Mohon maaf, yang saya hormati, saya muliakan tuan-tuan guru yang berhadir di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli takziah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, peristiwa kematian ini kejadian yang luar biasa, extraordinary. Kenapa saya katakan kejadian yang luar biasa? Tidak kita sangka ibunda yang kita cintai, dari orang tua kami, senior kami, guru kami, Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak dan beserta keluarga, hari ini bermalam dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nafsu, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbik, kembali kepada Sang Pencipta. Ini sudah kita sepakati dengan Tuhan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Hanya meskipun hidup ini dinamis berjalan, tapi ada janji-janji dan kesepakatan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah untuk memanggil kita dan kewajiban kita siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Maratua Simanjuntak tidak akan bisa menjadi dosen UIN Sumatera Utara, tidak akan bisa memberikan kontribusi keilmuan kepada UIN Sumatera Utara, dan tidak bisa menjadi tokoh masyarakat Sumatera Utara, dan tidak bisa mungkin menjadi ketua MUI Sumatera Utara beberapa jabatan penting yang memberikan peran terhadap Sumatera Utara kalaulah tidak secara sistemik ada seorang ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, ibu yang menata kehidupan beliau sehingga beliau menjadi orang yang dikenali Sumatera Utara. Seluruh para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Untuk kesempatan ini saya mewakili Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Yang berkebetulan memang ketuanya atau umumnya adalah Bapak Dr. Haji Maratua Simanjuntak dan saya wakilnya. Tentunya mungkin kesempatan ini diberikanlah kepada saya mewakili rekan-rekan Majelis Ulama dari seluruh pengurus dan juga seluruh dari para anak-anak mahasiswa pendidikan kader ulama dan seluruh lembaga di bawah Majelis Ulama Sumatera Utara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulang rahmatullah ibunda yang kita sayang, ibunda yang kita hormati selama ini, ibunda yang masih kita banggakan selama ini, saat ini dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami mendengarkan informasi tadi dari Bapak Dr. Maratua Simanjuntak selaku putranya, tentunya merasa duka yang dalam serta dapat kami rasakan bagaimana mungkin di antara kita merasakan tatkala kita berpisah dengan seorang ibu, dan karena seorang ibu inilah yang diperintahkan oleh kita semua bahwa orang yang patut mendapat penghormatan itu adalah ibu. Tatkala sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, man akhban nas bi husni suhbati ya Rasulullah, siapalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan? Umuka, ibumu, tiga kali. Tetesan air mata kami baca, kami lihat bapak kepada tua. Sesungguhnya adalah karena memang kehilangan orang yang terhormat di permukaan bumi ini. Pada saat hidup, beliau telah mendoakan kita sebagai anaknya, dan kita sekarang berbalik untuk mendoakan. Silih bergantilah. Kehilangan orang tua bukan saja mungkin dari sisi fisik dan jasmani nasihatnya, tapi tatkala kehilangan orang tua, kehilangan doa itu yang sangat sedih, karena doa orang tua tidak bisa ditukar dengan saudara-saudara lain. Doa orang tua itu makbul. Tatkala kita berpisah dengan orang tua, kehilangan doa yang makbul, maka kita harus menyadari bahwa orang tua selama ini sudah banyak doanya, dan terbukti bahwa seorang ibunda kita ini dengan usia yang 95 termasuklah dalam kategori orang yang terbaik di permukaan bumi menurut sabda Rasulullah, khairun nas man tala umurahu wa hasuna amaluhu. Orang-orang yang baik, orang yang terbaik adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amal. Inilah mungkin yang terasa di dalamnya bahwa ibunda ini adalah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada penghujung akhirnya masih mengenal Allah. Persoalan mungkin waktu, mungkin kondisi akal yang sudah mundur beberapa saat, mudah-mudahan itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangannya. Karena apabila kita melihat misteri umur panjang di dalamnya ada, kalau ada kelemahan-kelemahan, bahkan itu akan memberikan ampunan Allah. Hadirin jemaah takziah Allah, mari kita ikuti cara selanjutnya, ucapan belasungkawa mewakili Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Dadang Hartanto SK MSc. Persilakan. Yang saya hormati tuan rumah sekaligus ahli musibah, Bapak Ketua MUI, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak beserta keluarga. Yang saya hormati para tokoh, hadir juga jajaran dari MUI, Wakil Ketua MUI, dari Ketua PBNU, dari Ketua LDI, para tokoh, alim ulama, ustadzah, dan hadirin sekalian, ahli tafsir yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena pada hari ini kita bisa hadir mengantar seorang yang mulia, seorang ibu, seorang nenek, seorang saudara muslimah, yaitu almarhum Haja Siti Nur Pasaribu,
binti Sultan Padepokan Pasaribu. Kita antar beliau hari ini, almarhum, sebagai kewajiban kita sebagai sesama muslim. Salawat dan salam tentu senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat, kepada kita semua. Dan insya Allah kita selalu memiliki keimanan dan ketakwaan secara Islam. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Dan kita termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita semuanya berduka, duka yang sangat mendalam, mengantar nenek kita, ibu kita, saudara muslimah kita, Ibu Haja Siti Nur Pasaribu binti Sultan Padepokan Pasaribu. Beliau wafat pada usia yang 95 tahun. Insya Allah usia ini sangat panjang dan insya Allah berkah. Dan kita semoga mendapatkan nikmat seperti itu, mendapatkan usia yang sangat. Dan saya juga saat mendengar kepergian beliau hari Senin 10 Oktober 2022 tadi disampaikan oleh Pak Buya pukul 20.00 Buya ya. Insya Allah ini hari yang sangat baik, hari Senin, di mana semua sebagian kaum muslimin sedang berpuasa Senin kamu. Saya yakin ini merupakan hari yang dan tentu ya, dengan kepergian almarhumah ini kita semua berduka, kita semua merasa kehilangan. Kita tadi mendengarkan bagaimana almarhum sebagai seorang istri, pendamping suami yang solehah, sebagai seorang ibu yang berjuang membesarkan anak-anak sehingga menjadi seorang tokoh, menjadi orang-orang yang bermanfaat terhadap lingkungannya, menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya. Bang, udah pasti tahu kan?